Tapi kalau ke kantin istana, tidak mungkin tidak foto. Wait, selamat datang kembali di Masirio YouTube channel. Yeah. Sama seperti biasanya aku mengucapkan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Itu semua tergantung kamu nontonnya di jam berapa. Cia. Iya, sudah pakai jam. Cia. Nah, terima kasih sudah mengikuti perjalanan aku dengan Kak Ani di part kedua ini. Nah, tadi di part pertama Kak Ani sudah bercerita bagaimana perjalanannya magang di kantor staf presiden di Deputi 1 Satu Data Indonesia. Nah, kali ini kita bakal lanjut ke part 2. Berarti kita tentunya masih di cerita magang. Teng. Cerita magang. Nah, itu tadi adalah gambar spesial yang tetap selalu menemani kita dari episode ke episode. Tidak perlu lama-lama lagi, kali ini Kak Ani bakal cerita tentang bagaimana biaya kehidupan, mulai dari kos-kosan, tempat tinggal itu tadi, transportasi, biaya makan, dan hiburan termasuk di mana tempat-tempat nongkrong istimewa di dekat istana. Tapi buat teman-teman jangan lupa untuk selalu like, comment, share, subscribe, and nyawer. Langsung saja, ini dia Kak Ani di part kedua. Let's go! Nah, kita udah balik lagi bersama Kak Ani. Ya, halo Kak Ani. Halo, Terima kasih Rio dan sudah mau teman-temannya bergabung Rio. kembali. Iya. Ini bajunya nggak ganti, Kak? Iya. Oh iya, Enggak, masih sama. cuma jeda 10 menit. Iya. Iya, Kak, lanjut ke part kedua nih, lanjut ke obrolan. Kan tadi kita udah cerita-cerita soal bagaimana kegiatan aktivitas selama magang di KSP, fokusnya adalah di satu data, kantor staf presiden di bidang satu data. Benar, nyebutnya Iya. di bidang atau di Deputi 1 Inisiatif 1 Data Indonesia. wow. Ya, itu tadi ya, guys. Karena sangat sulit di Deputi 1 satu data. Iya. Ya, begitulah. Di bawah naungan Deputi 1 ya? Iya. Ya. Nah, tadi kita udah ngobrol-ngobrol soal bagaimana aktivitasnya. Sekarang kita bakal masuk ke bagaimana kehidupan selama magangnya. Jadi kita akan ngomongin bagaimana soal penginapannya, soal tempat tinggal, apakah Kak Ani selama 3 bulan itu tinggal di masjid atau di SPBU atau gimana ya kan. Terus soal biaya makan sehari-hari, transportasi sampai hiburan. Iya. Karena tadi kita udah di part 1 ngobrolnya panjang banget, takut kota-kota netizenku tercinta ini karena cuma buat nonton aku, langsung aja ya Kak. Iya. Bisa minta tolong diceritain dong selama magang 3 bulan di Jakarta, Kak Ani kemarin tinggalnya di mana? Apalagi kan Kak Ani kuliahnya kan di Jogja, rumah di Jogja. Nah, waktu di Jakarta kemarin gimana Kak? Oke, kemarin aku magang tinggalnya di rumah kakakku, daerah deket Pondok Cabe bisa dibilang. Terus kalau naik Gojek kira-kira sekitaran 80-an ribu lah saat itu. Kan Jadi berangkat 80.000. iya, naik motor. Dan saat itu pas itu Gojek nggak bisa langsungan. Kayaknya aku pas itu kilometernya melebihi 15 deh. Jadi pas itu aku harus eh, chapter lagi dari kantor ke Pondok Indah ke rumah ke daerah yang dekat terminal Pondok Cabe ini. Berarti untuk sekali sehari aja 160.000. Iya, tapi kan itu emergency sih. Misalnya aku kalau naik Gojek, misalnya kalau udah larut malam banget aku pulang. Kadang-kadang Kalau kami kalau abis magang kan nongkrong-nongkrong dulu sama supervisor dan lain-lain gitu. kalau nggak emergency naik apa? Naik busway hanya Oh, 3.500. naik busway itu udah sampai kantor. Udah sampai kantor dan
nggak sampai kantor banget. Ada terminal namanya Terminal Harmoni, terus nanti pakai Gojek biar sampai di depan kantor bagian yang veteran. Kan ada namanya Veteran 3 tuh daerahnya. Naik Gojeknya berapa? 10.000. 13.000 ya berarti kalau nggak emergency. Iya. Tapi kalau terlalu emergency katanya gratis ya. Soalnya naik ambulan. Bisa ya bisa. Kak, tapi kayak sorry, kantornya itu di daerah mana sih berarti? Di istana. Di istana. Iya, jadi Berarti sama magang-magang Kemensesnek juga. jadi komplek istana kan itu bagian tengah. Kita di daerah Binagraha, istana. Habis itu di sini nanti ada lingkungan sekretariat negara. Jadi ada dalam yang gedung putih itu banyak gitunya. Oh, berarti di istananya itu ya? Iya. Wah. Nggak di istananya sih, Pak, di Binagraha. Ya, di Binagraha. Maksudnya di komplek istana. Saya, kalau aku, ini netizen-netizen Jogja, apalagi yang cowok-cowok taunya samping istana boneka ini. Nah, teman-teman yang nggak tahu sampingnya istana boneka apa, coba tanya temannya. Iya. Kak, tapi di daerah-daerah dekat istana, ada nggak sih kayak kos-kosan? Gitu? Ada. Jadi rata-rata teman aku yang dari luar kota, mereka tinggalnya di daerah Pecenongan atau enggak Juanda. Jadi di daerah pusat itu kayak Babarsari. Persis kayak Babarsari, jadi banyak makanan, terus juga ada hotel-hotel dekat situ. Dan pas itu saat itu teman aku kalau yang cewek seingat aku 1,2 tuh atau 1,5, sedangkan kalau temanku yang cowok itu 1 jutaan, nggak sampai 1,5 lah. Itu 1 bulan ya? Iya, 1 bulan. Udah pakai AC. Udah pakai AC. Berarti Kamar mandi dalam. kayak biaya Kak Ani apa ngelaju nih sama biaya kos-kosan beda tipis ya sebenarnya. Iya, beda tipis. Tapi mungkin lebih sayang keluarga ya. Jadi nemenin. Iya, harus Padahal nemenin lah. kakaknya, apaan sih ini? Nyusahin. Apalagi kalau pulang malam-malam, ya ampun. Harus ketok dulu ya? Apa langsung bawa kunci? Enggak, kadang-kadang enggak bawa kunci kayaknya dulu cuma 1 deh. Tuh. Berarti begitu Kak Ani selesai magang, kakaknya langsung bersyukur sekali. Tapi sekarang tinggal di rumah kakak lagi. Tapi nggak malam kayak dulu. Belum pernah malam kali. Belum pernah malam. Aku pernah sampai busway karena pas itu saat itu kan Pondok Indah kan bangun flyover. Aku pulang jam 7 sampai rumah jam 1:30. Lama, 1:30 pagi. 1:30 pagi, yuk. Karena busway macet di daerah Pondok Indah pas itu. Emang busway 24 jam, Kak? Nggak 24 jam. Seingatku terakhir itu ngambil 9:30 kalau nggak salah. Tuh, tapi karena macet jadi 1:30 baru sampai ya? Iya, baru sampai di pool terakhir yang dekat rumahku. Jadi kalau teman-teman belum tahu nih ya, dulu di zamannya, jadi aku sama Kak Ani ini satu UKM, Atma Jaya Fotografi Club APC. Iya. Dulu setiap jam 9 malam, aku udah harus pulang nih, udah diteleponin ibu. Ini Kak Ani jam 1:30 masih di terminal busway. Aku udah dicoret kakak 2 kali ini. Dari aku lihat jaraknya 34 km ternyata. Dari rumahmu ke istana? Iya. 34 km. Wow. Sangat jauh sekali. Jauh juga. Jauh juga. PP adalah 64 km. Jadi itu sehari-hari Kak Ani ibaratnya dari Jogja ke Solo. Tapi buat teman-teman yang nggak punya saudara, jangan khawatir. Karena di sana banyak kos-kosan ya, Kak. Dengan harga 1 juta sampai 1.500.000 sudah termasuk peralatan dalamnya. Jadi teman-teman netizen cuma tinggal cukup pakai. Gitu. Iya. Nah, dan Kak, kalau yang ngekos daerah situ, maksudnya tinggal jalan kaki aja.
Oh, berarti di deket-deket istana banget ya itu bisa Nggak jalan deket banget, yo. Misalnya kayak 2 kilo gitu. eh, 3 paling ons aku kalau jalan kaki kurang dari 10 menit sih. kurang. Oh ya, masih deket lah, hitungan deket Ya. banget tuh, kurang dari 10 menit ya kan. Nah, Iya, itu. Jadi jangan khawatir masalah penginapan, aman ya. Nah, iya. kalau masalah makan nih Kak, tadi Mm-mm, dijelasin bahwa di dekat-dekat istana itu kan juga banyak tempat makan. mm-mm. Mahal-mahal apa gimana sih? Apakah ada yang murah-murah juga menjadi sobat-sobat mahasiswa, ada Iya, iya. warteg? Karena kan di Jakarta nggak ada burjo seperti di Jogja ya. Nggak ada warmindo lah. Jarang sih di. Jarang. Terus Aku gimana pas Kak? itu pernah makan di kantin istana, habis itu juga ada daerah veteran 3 juga banyak sih makan-makanan prasmanan. Pokoknya karena daerah itu pusat, jadi banyak makanan yo dan pas itu aku budget makan siang pokoknya 25.000 tuh udah red nih. Misalnya aku makan siang beli rujak atau apa, beli minuman lain-lain. Itu udah paling red banget. Terus biasanya aku nasi ikan atau apa. Kadang-kadang kalau ke kantin istana kan paling makan mie ayam. Pokoknya yang menurut karena menurut aku kalau makan ya makan, makan aja apa yang ada tuh. Terus kadang-kadang kalau lapar ya tinggal beli lagi jajan atau apa tuh. Tapi 25.000 itu udah kenyang, udah dapet jajanan juga ya tadi. Udah iya, bisa bisa. Dan di sana kantin istananya murah-murah. Murah kok, yo. Alhamdulillah, tapi kadang nggak setiap hari sih buka kantin istana untuk publik. Misalnya kan walaupun kami orang yang kerja situ kan ada larangannya mungkin ya saat itu. Aku ingatnya nggak setiap hari kami masuk. Tapi kalau ke kantin istana tidak mungkin tidak foto. Itulah. Hmm, Padahal sebenarnya makanannya biasa aja, tapi kami suka aja kayak merasa wah gue masuk lingkungan nih. makannya yang di mak sana. yang makan-makan di sana itu ini ajudan-ajudan ya ya pada diam-diam nggak ngobrol-ngobrol kayak biasa aja di kantin biasa. Itu yang jual mie ayam, kan polisi juga, reserse. Oh enggak ibu, Gerakan penyamaran. enggak ibu ibu kantin kayak Oh, biasa. bukan juga. Tapi jualnya pakai gerobak warna biru juga. Enggak jadi kayak kantin ini kantin-kantin kayak kuliahan ada kayak Oh, kedai-kedainya kaca-kaca gitu. Ada apa bagian-bagian part inilah bagian ini mie ayam di sini lote atau apa gado-gado dan lain-lain tuh. oh, komplit ya berarti nggak cuma mie ayam. Iya. Tapi Mm-mm. kalau di KSP di satu data itu dapat makan siang gitu nggak? Ada sih, yo seingat aku seminggu 2 kali deh. Tapi kadang-kadang kalau ada rapat pasti dibawain satu kotak untuk satu orang anak. Misalnya rapat hari Senin nih, pasti ada aja setiap minggu itu lebih dari 3 kali atau berapa kali makanan. Tuh, jadi alhamdulillah safe juga kan yo. Iya, Tapi apalagi kan kadang-kadang kalau udah dapat nasi kotak tetap jajan. Sama aja 25.000-nya. tapi setidaknya perutnya lebih kenyang ya kan. Iya. Apalagi Mm-mm. kan pemerintahan sering rapat ya kan. Wah, Iya. begitu atasan-atasan rapat, kaannya langsung, wah nasi box, nasi box, nasi box. Bisa itu. Tapi kalau kayak makan makan untuk sarapan dan makan malam gitu, di sana juga banyak yang murah-murah nggak? Makan malam biasanya ini sih masih kadang-kadang kan kami suka lembur kan kerja kan. Manajerku lihat, oh ya udah dikasih makanan. Oh, Tuh, berarti di sana biasanya sering. pas 2017 itu lagi hits Pak Gembus kalau nggak salah Ya, sama sama Bensu. Seingat aku saat itu. Tapi Bensu pun pesannya Indomie bensinnya goreng pakai jamur goreng. food, nggak ayamnya ya. Ngomong-ngomong itu bensinnya yang punya siapa ya? Iya, Pak Benny apa Mas Ruben ya? Aduh, ke branding lagi. Kalau untuk berarti kerja di sana itu magang di sana ngelembur juga ya kak? Enggak, terus balik jam 4 kayak Ada yang take kantor-kantor terus. pemerintahan.
Gimana Kak? Ada yang tenggo sih. Tapi aku karena suka apa ya? Aku kayak emang suka di luar lama sih yo, kayak lebih nyaman aja. Maksudnya kerjaan pekerjaan ya di situ. Kalau pulang udah nggak ada beban lagi. Karena aku sampai rumah maksudnya mau langsung tidur aja. Karena juga ibaratnya touring ya, Iya, perjalanan jauh. sampai rumah udah misalnya aku pulang jam 7, belum lagi ngedit-ngedit atau apa-apa ya sama aja. Spare waktu juga kan. Ya, tapi kalau kayak sarapan gitu kayak banyak juga kayak bubur ayam, ketoprak di dekat-dekat Iya istana banyak, masih ada ya. banyak Walaupun di ring satu tetap gang-gang kecil tetap masih ada. masih Berarti aman. Buat sobat-sobat aman. netizen di sana jangan khawatir masalah makan. Iya, ada Indomie kok. Kalau Ada lapar Indomie aja. kalau mau irit lagi nih, Mbak Magicom buat nanak nasi, masak Indomie, bumbu telur, jadi itu Iya, serba bisa Magicom tuh. iya. Nah Kak tadi udah ngomongin soal tempat tinggal, ngomongin soal transport, ngomongin soal makan. Nah kalau Mm. di sana hiburannya apa Kak? Aku Selama Kak hiburannya, Ani makin di sana ya kan, iya, iya, Jakarta kenal dengan kota metropolitan yang iya. nggak ada. Kalau di sana hiburan terbaiknya selain melihat istana, Mm. Aku hiburannya kadang-kadang kami misalnya kerjain konten udah selesai siang. Terus sorenya bisa misalnya jam 3 atau jam 4 kita main-main nih ke Istiqlal atau kemana-mana yang dekat-dekat situ sambil jalan-jalan tapi balik lagi ke kantor tuh. Jadi buat kayak fingerprint pulang, biar terlihat tertib. kadang-kadang cepet kerjaan selesai kan ya udah jalan-jalan dekat situ aja tuh. Tapi nggak pernah jauh-jauh sampai ke GI ke sana sih, maksudnya karena waktunya mepet sampai sore ya udah yang deket-deket aja Tapi tuh. punya banyak waktu untuk liburan ya, untuk jalan-jalan, nge-mall, nonton. Banyak banget yo. Sebenarnya punya Aku banyak banget. sering nongkrong. Habis duit di situ lah nongkrong. Nongkrong terbaik yang di dekat istana, Kak. Apa, Kak? Apa ya nongkrong? Aku ada sih tempat makan di situ namanya nasi goreng Monas. Tapi sekarang udah nggak ada. Nasi di toko-toko deket daerah Pecenongan juga, tapi udah tutup. Tuh. Nasi gorengnya nasi goreng Chinese gitu yo. Tuh, yang masak udah tua-tua gitulah kan, tapi otentik rasanya. Tapi Tuh, sekarang udah nggak ada ya. nggak ada. Padahal dulu nasi goreng Monas tuh enak ya. Begitu makan, terdengar suara-suara demonstrasi. Tapi nggak di area Monasnya yo. Tuh nggak ada Cuma yang namanya aja nasi goreng Monas. uh, Tuh. uh, nah, terakhir nih, selain Mm-mm. kita ngobrol-ngobrol lagi, berarti kan tadi kalau kayak disimpulin penginapan 1 juta sampai 1.500.000. Mm-mm. Makan sekali makan maksimal ya 25.000. Berarti 3 kali makan 75.000 ketika makan jajan. Tapi sebenarnya kayak 50 itu udah cukup ya. Iya. 50.000. Berarti 50.000 kali 30 1.500.000. Berarti kayak buat hiburan kira-kira habis berapa sih Kak sebulan? Aku sih hitungannya kalau nggak salah saat itu, aku karena sering main ya, karena mentang-mentang magang saat itu, jadi kena lah 2 kan ya saat itu. Tapi kalau mau dipres lagi, aku kan tadi ngitung kan, belanja-belanjaan dan lain-lain. Itu paling mentok kalau kalau paling mentok itu 1,5. 1,5. 1.500.000. Udah sama transport. Oh, itu belum kos ya? Oh, Tapi ini kan contoh kasusnya aku ya. iya, Itu iya. contoh kasus aku karena nggak ngekos, tapi transportnya yang Sama aja agak besar, membengkak. Ya. iya itu 1.500. Jadi kalau sama kos ya 2,5, 3, 3 itu udah kayak sultan ya. Nah, Iya, udah hedon, udah tidak menjadi mahasiswa miskin. iya. Tapi mungkin teman-teman yang aku ngekos yang 1,5 mungkin dia kenanya 2.500.000 ya karena dia belanja-belanja juga atau untuk keperluan makan. Berarti sebenarnya juga biaya magang di sana tidak terlalu mahal ya, maksudnya tidak
tidak jauh berbeda ketika teman-teman juga tinggal di kampus, maksudnya ngekos selama kuliah Iya. ya. Mm-mm. Menurut aku ini sih masih wajar sih. Maksudnya, Yang penting maksud aku mungkin karena aku pas awal-awal magang masih maruk ya sama Jakarta, jadi jalan aja. apalagi dari Jogja ya kan, Iya, kita kayak yang wah Jogja selama ini terkenal dengan budaya dan seninya, begitu Jakarta wah mall semua, iya. tempatnya jauh lebih besar ya. Jadi Mm-mm. satu lagi nih Kak, di Apa Pak? sana sempat kayak ngelihat Pak Jokowi atau ngebau-bau parfumnya. Heeh. Kan karena kan orang-orang di istana ketemu nggak sih kayak presiden atau menteri-menterinya gitu, atau Saat itu ya, Pak Jokowi nggak pernah aku jumpa. Pas itu rata-rata ini sih kementerian sih, menteri-menterinya. Pas itu Pak Luhut jumpa. Habis itu Bu Susi pas itu lagi rapat-rapat sih. Kan kami mau ke kantin. ya. Lagi rame-rame nih reporter lain-lain. Terus kami lewat dari belakangnya aja, belakang Bapak Menteri. Terus Gak apa-apa ya udah lewat aja. Tapi yo prinsipnya saat itu aku karena aku kerja di lingkungan itu, jadi aku nggak boleh marok lah kalau lihat mereka ya tuh. Jadi kayak apa sih ini orang dari luar, oh my god gitu lah. Nanti takut nggak profesional aja dilihat gitu. Kak minta begini dong, saran-saran atau sesuatu atau kesan menarik selama kesimpulannya selama magang di KSP di Satu Data Kak. Oke, Closing kesimpulannya. statement nih, closing statement. Weh, 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 Biar weh. kayak seminar-seminar seru ini. Eh, ini sih menurut aku magang itu penting menurut aku karena di situ kita punya channel baru kan selain kampus kan, dan kita benar-benar dikasih waktu untuk kerja, tapi ya sebenarnya kerjanya nggak berat-berat banget sih menurut aku. Kalau magang, kalau kita kerja bagus, kalau enggak ya nggak ada paksaan, tapi disitulah waktu kita itu lo tanggung jawab nggak sih sama kerjaan lo tuh. Apa sih impact pas lo datang pas lo magang sama nggak magang di situ tuh. Jadi kayak terasa eh, impact yang kita kasih ke mereka sih menurut aku. Dan apa ya, menurut aku juga saat itu aku merasa kayak saat di kampus aku bilang kalau mau magang atau kerja sih ikutin passion. Karena apa ya, saat itu aku karena aku bisanya desain dan aku bisa buat konten-konten promosian, jadi kayak aku merasa ya udah let it go aja di desain specialist saat itu, atau enggak communication specialist tuh. Kalau communication kan menurut aku kurang cakap ya kalau ngomong tuh, jadi ya udah di desain aja gitu. Oke, itu tadi cerita-cerita dari Kak Ani seputar magang di KSP di Satu Data. Nah, hampir saja lupa. Nah, pokoknya ngelihat part 2 itu udah dapat gambaran penuh banget ketika Iya. gimana sih magang di KSP Satu Data. Kak Mm-mm. Ani, terima kasih banyak berbagi ceritanya. Sukses selalu untuk sekarang di PGN-nya, Iya. bahwa negeri ini menjadi lebih baik. Iya. Yeah. Maaf juga ya kalau aku ada salah kalimat atau kadang-kadang aku juga suka lupa kan karena udah tempo berapa tahun yang lalu. Kukira sudah Soalnya mulai menua. iya, mungkin nanti kalau mau tanya-tanya bisa lewat LinkedIn. Tuh. Bisa lewat LinkedIn ya. Iya. Dan jangan lupa nyebutin passwordnya tahu dari YouTube Mas Rio. biar biar kelihatan berapa orang yang akhirnya terpapar informasi dari sini. Kak Ani, makasih banyak ya. Ya, Sampai jumpa makasih juga di ya lain waktu. kesempatannya. Kita lanjut ngobrol-ngobrol, tapi Zoom-nya dimatiin dulu karena takut limit 45 menit. Ya.
Siap. Juga. Iya, makasih Rio. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu tadi adalah obrolan kita di part kedua dengan Kak Ranisa Novindra atau biasa kita panggil dengan Kak Ani tanpa Yudhoyono. Waduh, mohon maaf sekali, mohon maaf. Nah, itu tadi adalah part kedua buat teman-teman yang sudah nonton part kedua tapi belum nonton part pertama. Buat jangan lupa selalu nonton part pertama dan jangan lupa buat selalu nonton episode sebelumnya ataupun episode selanjutnya. Oke? Kita akan buat cerita magang sampai 1000 episode menandingi Cinta Fitri. Oke? Tetap ikuti, pokoknya cerita magang akan terjadi dan konten-konten lain menarik atau konten-konten sampah di YouTube channel Masih Rio. Terus ikuti, pokoknya jangan lupa selalu like, comment, share, subscribe, and nyawer. Ini dia QR code-nya. Nyumbang.